Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Ananda, NIM 2019 008234 dari Universitas Sarjana Wiyata, Taman Siswa. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi perilaku organisasi dari awal pertemuan sampai semester ke-7. Materi yang pertama yaitu perilaku organisasi. Di perilaku organisasi ini mengenai hal apa yang orang lakukan dalam sebuah organisasi atau bagaimana perilaku mereka menyampaikan mengenai kinerja organisasi tersebut. Di dalam ini ada tujuan memahami perilaku organisasi. Yang pertama yaitu tujuan prediksi atau peramalan. Yang kedua yaitu tujuan eksplanasi atau penjelasan. Yang ketiga yaitu pengendalian atau pengawasan. Yang keempat ini adalah tujuan sumber daya manusia. Yang terakhir tujuan melatih kepekaan. Untuk melatih kepekaan ini ada beberapa. Yang pertama yaitu mengelola keragaman tenaga kerja. Yang kedua meningkatkan pelayanan pelanggan, yaitu yang ketiga meningkatkan keterampilan bermasyarakat. Yang keempat yaitu bekerja dalam organisasi dan dalam jaringan. Yang kelima yaitu meningkatkan kesejahteraan pekerja saat bekerja. Yang keenam menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang ketujuh meningkatkan perilaku etis. Di dalam pengembangan model perilaku organisasi ini yaitu memasukkan proses dan pengeluaran. Materi selanjutnya atau yang kedua yaitu keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Keragaman organisasi ini adalah keragaman atau perbedaan dalam suatu organisasi. Di dalam organisasi ini memiliki beberapa tingkat keragaman. Yang pertama yaitu level dalam ini yaitu perbedaan dalam karakteristik yang mudah dilihat seperti jenis kelamin, ras, etnis, umur, yang tidak selalu merefleksikan cara orang berpikiran, merasa, tetapi dapat menimbulkan keragaman level dalam yaitu perbedaan dalam nilai-nilai kepribadian, referensi kerja yang lebih baik dan lebih penting secara prinsip dalam melakukan kesamaan. Selain itu, karakter memiliki beberapa karakter seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, dan di masa kerja, agama, orientasi seksual, dan identitas gender, dan identitas budaya. Materi yang ketiga tentang sikap dan kepuasan kerja. Sikap adalah pernyataan-pernyataan yang lain yang diinginkan atau hal yang tidak diinginkan mengenai objek atau orang. Ada 3 komponen sikap. Pertama yaitu yang efektif dan perilaku. Komponen kognitif adalah sikap atau pendapat, opini, atau keyakinan dari sikap. Komponen efektif adalah sikap emosional atau perasaan dari sikap. Perilaku adalah sikap dalam untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seorang atau sesuatu. Kepuasan kerja adalah sikap terhadap pekerjaan seseorang, menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerjaan dan jumlah yang mereka yakini secara mereka yang terima. Selanjutnya, keterlibatan kerja. Ini seberapa puas dalam bekerja dan apa yang memunculkan kepuasan kerja. Cara mengukur sikap karyawan. Yang pertama yaitu upaya mendapatkan respon dari karyawan, kuesioner mengenai perasaan mereka terhadap pekerjaan-pekerjaan tim kerja dan organisasi. Yang kedua yaitu perilaku organisasi didasarkan pada persepsi dan bukan pada kenyataan. Yang ketiga yaitu survei yang teratur atau reguler, sangat penting bagi manajemen untuk antisipasi timbulnya masalah yang berakibat negatif, yaitu respon terhadap ketidakpuasan kerja. Respon terhadap ketidakpuasan kerja ini ada 3, yaitu kesetiaan ini berarti orang tersebut setia dalam pekerjaan
tersebut. Yang kedua, keluar dan aspirasi. Materi yang keempat yaitu emosi dan suasana hati. Emosi adalah perasaan intern yang dirasakan pada seseorang. Suasana hati adalah perasaan yang kurang intern dibandingkan dengan emosi dan sering muncul tanpa sebuah peristiwa. Emosi dasar ini ada beberapa seperti amarah, tidak suka, cemburu, takut, frustasi, dan setuju. Beberapa pendapat bahwa tidak masuk akal untuk berpikir dalam istilah emosi dasar karena bahwa emosi yang jarang dialami seperti syok. Suasana hati ada emosi positif dan negatif. Emosi positif seperti kebahagiaan dan rasa syukur. Emosi negatif seperti rasa amarah atau rasa bersalah sebaliknya. Materi kelima yaitu tentang kepribadian dan nilai kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu yang bereaksi atau berinteraksi dengan individu lain. Yang paling sering didefinisikan adalah tentang istilah sifat atau yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Adapun beberapa konsep berhubungan erat dengan kepribadian bahkan kadang-kadang disamakan dengan kepribadian. Konsep ini yang berhubungan dengan kepribadian. Yang pertama yaitu karakter ini menggambarkan tentang skala dengan menonjolkan nilai baik maupun benar. Yang kedua yaitu temperamen. Ini yaitu kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologi atau fisiologis. Yang ketiga yaitu sifat atau sama terhadap sekelompok yang mirip. Yang selanjutnya itu ciri-ciri ini mirip dengan sifat umum lebih terbatas. Yang kelima yaitu kebiasaan ini merupakan respon yang cenderung berurang. Menurut Notonegoro, nilai adalah sekumpulan tindakan manusia yang tersusun secara sistematis baik dalam bentuk material maupun non material. Di dalam ini pun ada beberapa macam fungsi. Yang pertama, nilai-nilai yang terdapat berfungsi sebagai penunjuk arah bagaimana cara berpikir dan bertindak sesuai norma nilai yang berlaku. Yang kedua, sebagai sarana untuk pengembangan diri secara individu. Materi keenam tentang persepsi dan pengambilan keputusan sebuah proses individu mengorganisasikan dan mengimplementasikan sensoris untuk memberikan peringatan pada lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi persepsi yang pertama yaitu faktor-faktor situasi. Faktor-faktor ini ada 3. Yang pertama waktu, keadaan kerja, dan sosial. Terakhir yaitu keadaan sosial. Selanjutnya yaitu faktor dari seseorang ini ada 5 yaitu sikap, motif, minat, pengalaman, dan harapan. Selanjutnya yaitu faktor dalam target, memiliki 7 sesuatu yang baru, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan, dan kemiripan. Selanjutnya pengambilan keputusan ini sebagai seni karena sebagian kegiatan tersebut selalu dihadapkan kepada sejumlah peristiwa yang memiliki karakteristik tersendiri. Selanjutnya yaitu tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini yang merupakan seni selalu terkait pada tujuan yang hendak dicapai, jenis masalah yang dihadapi, serta faktor-faktor lain. Materi ketujuh, konsep motivasi. Menurut Nirman 2015 mendefinisikan motivasi adalah sebagai keadaan di mana usaha dan kemauan seseorang diharapkan kepada pencapaian hasil yang tertentu. Hasil yang dimaksud berupa yang pertama produktivitas, kemudian kehadiran atau perilaku kerja. Jenis-jenis motivasi digolongkan menjadi 2 macam, yaitu motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang datang dari dan tumbuh dari dalam diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh orang untuk mencapai tujuan. Motivasi eksternal ini adalah motivasi yang datang dari luar diri seseorang dengan harapan dapat mencapai suatu tujuan yang menguntungkan dirinya.
Sekian video penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.